Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang yang tatkala anaknya meninggal dunia, kemudian dia memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin ay fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita meneruskan kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kita ambil bab yang terakhir tentang kitab akhlak dan adab. Kita sampai di bab tentang zuhud yaitu hadis yang ke-6 dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltahu ahabbani Allah wa habbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbakallahu wazhad fima indan nas yuhibbakan nasu rawahu Ibnu Majah wa sanaduhu hasan. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu beliau berkata, seorang sahabat menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku lakukan maka aku akan dicintai Allah dan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, izhad fid dunya, zuhudlah engkau terhadap dunia. Zuhudlah engkau terhadap dunia. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada pada manusia. Niscaya mereka akan mencintaimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya dengan sanad yang hasan. Maka secara umum hadis ini menerangkan tentang perintah zuhud terhadap dunia atau keutamaan dari zuhud terhadap dunia dan zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, yaitu mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan kecintaan manusia. Maka dalam hadis ini zuhud ada dua macam. Dalam hadis ini zuhud ada dua macam. Yang pertama zuhud terhadap dunia, yang kedua zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Yang pertama zuhud terhadap dunia, yang kedua adalah zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Maksudnya adalah kita tidak berharap atau minta atau dikasih oleh orang lain. Maka dalam hadis ini ya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan tentang keutamaan zuhud yang itu adalah termasuk amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan manusia.
Sebelumnya kita menyebutkan salah satu definisi atau makna dari zuhud, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Itu diantara makna zuhud yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, termasuk makna yang paling bagus, yang disebutkan oleh gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di antara makna zuhud yang lain, ya, yang disebutkan oleh Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, makna zuhud terhadap dunia maksudnya adalah meninggalkan sesuatu yang membuat engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan sesuatu yang membuat engkau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ketika seseorang mencari atau mengejar dunia membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bermasalahnya bukan dunianya. Karena dunia itu secara zat dia tidak tercela. Yang tercela adalah bagaimana sikap seseorang ketika mencari dunia. Kalau dia berani melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala atau dia berani meninggalkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang tercela. Kemudian maka hadis ini ya menunjukkan bahwasanya seseorang harus mendahulukan kehidupan akhirat dibandingkan dengan kehidupan dunia. Karena inti dari seseorang yang zuhud adalah berharap segala apa yang dia lakukan berkaitan dengan dunianya bermanfaat untuk akhiratnya. Dalam artian ketika dia mencari dunia, mengumpulkan dunia, maka dia memiliki tujuan dunia tersebut menjadi sarana untuk dia agar apa? Agar bermanfaat sisi akhiratnya, agar dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an banyak Allah mencela ya bagi para pelaku pencari dunia yang tujuannya adalah bukan untuk akhirat, yang membuat mereka menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Yang mana dunia ini menjadikan mereka melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menunjukkan demikian. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kalian mendahulukan kehidupan dunia padahal akhirat lebih baik dan lebih kekal. Yang tercelanya di sini adalah ketika yang mencari dan mengumpulkan dunia ini lebih mementingkan dunia dibandingkan dengan akhirat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah juga Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal ayat 67 firman Allah Subhanahu wa taala, turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian menghendaki harta benda dunia padahal Allah menghendaki akhirat. Dalam artian ketika dia mencari dan mengumpulkan harta, maka harta tersebut tidak dia jadikan sebagai sarana untuk akhirat. Berarti dia meninggalkan akhirat karena perkara dunia. Maka inilah yang tercela. Maka segala bentuk perhiasan dunia ya yang indah yang mana kita dijadikan memiliki watak dan tabiat cinta terhadap dunia, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah sedikit dibandingkan dengan perkara akhirat. Dalam artian harta akhirat itu manfaatnya, itu afdolnya tentu jauh lebih besar daripada harta dunia. Dan ini kita bisa renungkan dalam sebuah hadis yang sudah kita dengar, sering kita dengar, berkaitan tentang keutamaan orang yang sholat sunnah qabliyah subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, rok'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Sabda Rasulullah SAW, 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh, qabliyah subuh maksudnya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ganjaran yang Allah berikan bagi orang yang sholat subuh di akhirat itu melebihi afdolnya, kemuliaannya, besarnya dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Jadi kalau kita bandingkan harta akhirat
pahala akhirat, ganjaran di akhirat dibandingkan dengan dunia dan seisinya, maka di sisi Allah jauh lebih berharga dan lebih berarti dibandingkan dengan harta dunia. Makanya kalau kita ya ingin bagaimana caranya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan harta kita sebagai wasilah agar kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka renungkan hadis ini bahwa amal soleh yang kita kerjakan ternyata di sisi Allah pahalanya, ganjarannya lebih besar dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Sehingga kita tidak iri, hasad kepada orang yang banyak memiliki harta dunia. Nah, apalagi misalnya pian lagi rame-ramenya baca tentang sepak bola. Nah, dunia persepak bolaan sekarang lagi apa istilahnya lagi booming. Ketika ada seorang mega bintang yang memiliki dunia dan seisinya pindah bermain di Arab Saudi. Nah, lalu orang-orang banyak membicarakan macam-macam. Kemudian juga ternyata gajinya 1 menit lebih besar daripada PNS setiap bulan. 6 juta 1 menitnya. Pian bayangkan seminggu berapa, sebulan berapa, dan dia dikontrak 2 tahun setengah. Maka berapa triliun yang dia dapatkan ketika dia bermain di negara Arab Saudi tersebut. Terkadang kita banyaknya duit ya, karena berbatas. Terkadang kita lebih ada perasaan iri, ya, ada perasaan ketika kita melihat ternyata ada orang yang sangat mudah mendapatkan dunia dan seisinya. Maka pian harus pahami dan sadari bahwa pian memiliki sesuatu yang paling besar, yang paling berharga dibandingkan dengan orang tersebut. Pian diberikan rizki, punya iman dan Islam. Yang dengannya seseorang bisa bahagia dunia dan akhirat. Maka biarkan mereka dengan dunianya, kita mengharapkan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita pernah juga bahas ketika ada sahabat Nabi yang berkunjung ke rumah Nabi. Contoh misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkunjung ke rumah Nabi. Ada juga sahabat yang lain. Ketika Nabi dikunjungi oleh sahabatnya, kemudian Nabi berbaring di atas tikar ya yang terbuat dari pelepah kurma. Ketika Nabi SAW bangkit, ternyata punggung beliau bebalar. Nah, kemudian ditanya dijelaskan oleh Umar bin Khattab, ya, bukankah para raja mereka memiliki dunia dan seisinya, ya? Kenapa engkau seperti ini? Padahal engkau adalah seorang pemimpin. Apa jawaban dari Nabi SAW? Biarkan mereka mendapatkan dunia, kita mendapatkan akhirat. Maka memang tujuan kita adalah untuk menggapai dan mencari akhirat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan akhirat lebih utama, lebih kekal, lebih indah, lebih berbahagia dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Maka dari hadis ini yang kita baca tadi bahwasanya 2 rakaat salat fajar yang mana ini adalah termasuk dari amal soleh yang akan kita dapatkan ganjarannya, hartanya di akhirat itu jauh lebih utama daripada dunia dan seisinya, sehingga yang pian kejar adalah harta akhirat berupa amal soleh. Kemudian para ikhwah sekalian, nah dalam hadis yang lain ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala bagaimanakah dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala? Hadis yang umum yang sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Seandainya dunia ini nilainya di sisi Allah seperti sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minuman kepada orang kafir. Maksudnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala dunia ini tidak berharga. Buktinya tidak berharga adalah karena Allah juga memberikan harta kepada orang kafir. Seandainya dunia ini berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya yang Allah berikan harta cuma orang beriman. Ternyata dibagikan juga untuk orang kafir. Namun ketika pian mendengarkan hadis ini, maka jangan sampai salah difahami sehingga pian tidak mencari dunia. Pian punya anak, pian punya istri, maka pian harus bagawi mencari dunia. Yang salah adalah bukan dunianya,
tapi adalah sikap kita ketika mengejar dunia. Apakah melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan mengejar dunia ternyata kita berbuat dengan cara yang haram? Maka inilah yang terlarang dari dunia. Makanya Al-Hafidz Ibnu Rajab pernah mengatakan secara panjang beliau menyebutkan tentang dunia yang tercela. Yang ringkasnya adalah kata beliau bahwa celaan yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah berkaitan dengan dunia itu bukanlah celaan terhadap zat dunia. Dalam artian kayak lautannya, kemudian pepohonannya, ya, atau gunungnya, enggak. Ya. Bahkan kayak lautan, gunung, pohon dan itu adalah termasuk yang Allah mudahkan untuk manusia agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kata beliau, yang tercela adalah berkaitan dengan mengejar dunia, bukan zat dunianya, bukan, tetapi adalah perbuatan dan sikap hamba yang mereka lakukan terhadap dunia. Contohnya apa? Ketika mereka mengejar dunia, ternyata membuat mereka mendapatkan bahaya ketika di akhirat. Contohnya adalah misalnya ketika begawi, maka dengan begawi tadi pian kada sembahyang. Nah, ini bahaya. Ini apa? Bahaya. Atau ketika pian begawi ternyata mau halalkah, mau haramkah pian ambil. Artinya apa? Demi mengejar dunia, pian dengan cara yang haram. Maka ini apa yang tercela. Jadi intinya adalah dunia itu yang tercela bukan zatnya, bukan fisiknya, bukan tempatnya, bukan bumi ini, bukan. Tetapi adalah sikap dan perbuatan seseorang ketika mengejar dunia. Karena tentu kita perlu dunia. Terlebih pian punya keluarga maka wajib menafkahi. Maka cara kita untuk menafkahi tentu dengan bekerja. Apalagi misalnya ketika dia mengumpulkan hartanya ternyata dia gunakan untuk mengejar akhirat. Sehingga dengan dunianya dia bersedekah, membangun masjid, membangun pesantren. Maka ini yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tercela adalah bukan dunianya, tetapi apa? Cara dan sikap seseorang ketika mengejar dunia. Apakah ternyata dia berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ataukah misalnya ternyata dia jadikan dunia tadi sebagai sarana untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersedekah perlu harta, maka memberi hadiah perlu harta. Maka membangun masjid, membangun pesantren, ya, kemudian mengurusi anak yatim, maka ini perlu harta. Jadi yang tercela bukan harta secara zatnya, dunia secara zatnya bukan, tetapi adalah sikap dan perbuatan seseorang tersebut ketika dia mengejar dunia. Maka inilah yang tercela. Maka kesimpulannya para ikhwas sekalian, dunia itu menjadi terpuji kalau seandainya dia dijadikan sarana untuk mencapai akhirat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dijadikan dunia tadi sebagai tujuan utama. Tetap tujuan utamanya adalah akhirat. Makanya dalam rangkaian doa Nabi SAW, setelah beliau berdoa kepada Allah agar jangan dijadikan musibah terbesar beliau pada agamanya, Rasulullah berdoa setelahnya, wala taj'alid dunya akbar hammina. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kehidupan kami. Yang engkau jadikan tujuan kehidupan kami adalah kehidupan akhirat. Sehingga ketika dia mengingat perkara akhirat, ya, yang mana dia harus perlu banyak harta, banyak simpanan, banyak bekal di akhirat, maka dia menjadikan harta dunia dia sebagai wasilah untuk mendapatkan ketenangan, kebaikan di dunia akhirat. Maka inilah yang terpuji ketika seseorang dihadapkan dengan perkara dunia. Nah, maka dari pemaparan tadi bisa disimpulkan bahwa seseorang yang zuhud bukan berarti dia tidak memiliki harta atau dia sedikit harta, enggak. Karena zuhudnya di dalam hati. Zuhud itu apa? Di dalam hati. Ketika seseorang itu benar-benar zuhud, maka tidak mengapa dia menjadi orang kaya, tidak mengapa. Bahkan dipuji ketika dia menjadikan hartanya sebagai wasilah dan perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang tercela bukan dunia secara zatnya, enggak, tetapi adalah sikap dan perbuatan seseorang ketika dia mengejar dunia tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali yang menyebutkan tentang seorang ulama yang bernama Yunus bin Maisarah. Ulama ini menyebutkan tentang zuhud. Beliau mengatakan, az-zuhdu fid dunya bi thalathati asya. Kulluha min a'malil qalbi, la min a'malil jawarih. Perhatikan kata Imam Yunus bin Maisarah, zuhud terhadap dunia dengan 3 perkara. Kata beliau, zuhud terhadap dunia dengan 3 perkara. Yang semuanya ini berkaitan dengan amalan hati. Dengan apa? Amalan hati, bukan berkaitan dengan amalan fisik. Nah, maka zuhud itu tidak bisa dinilai dari tampilan. Kalau pian compang-camping, nah butuh tambal, baju, maka itu zuhud bukan. Ya. Zuhud itu letaknya di dalam hati, bukan lewat tampilan. Maka boleh-boleh saja ya, orang yang punya mobil bagus, kemudian baju yang mahal, ternyata dia digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kata beliau, zuhud terhadap dunia dengan 3 perkara yang semuanya adalah berkaitan dengan amalan hati, bukan berkaitan dengan amalan fisik. Yang pertama kata beliau, an yakunal abdu bima fi yadillahi awthaqu minhu bima fi yadi nafsihi. Bahwa si hamba lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada dengan apa yang ada di tangannya. Ini zuhud terhadap dunia dengan 3 macam. Macam yang pertama adalah seorang hamba lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dengan apa yang ada di tangannya. Maksudnya adalah si hamba ini sangat yakin bahwasanya rizkinya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung kepada dunia yang ada di tangannya, terlebih yang ada di tangan orang lain. Maka dia bergantung bahwasanya, dia sangat yakin bahwasanya rizkinya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di tangan dia, apalagi di tangan orang lain. Nah, ketika dia memiliki keyakinan seperti ini, bahwasanya dia sangat yakin rizkinya berada di sisi Allah, maka akan melahirkan apa? Melahirkan ketika dia mencari dunianya, mencari hartanya, maka tidak dengan cara yang haram. Tidak dengan cara yang haram. Karena dia yakin bahwasanya rizkinya tidak terletak pada harta yang haram. Karena Allah benci dengan harta yang haram. Nah, ketika apa? Dia yakin bahwasanya rizkinya dia ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Otomatis dia mencari rizkinya dengan cara yang halal, tidak mencari dengan cara yang haram, rizki yang haram. Kenapa demikian? Karena Allah murka dan tidak suka kepada hamba yang mencari rizki dengan cara yang haram. Dan ini tadi bisa kita fahami, ya, kita bisa lakukan kalau kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya rizki kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita, apalagi dari tangan orang lain. Kemudian akan melahirkan ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketergantungan apa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergantung kepada orang lain. Karena dia yakin bahwasanya rizkinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak berharap kepada orang lain dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, akan melahirkan, akan membuahkan dia tidak tertipu dengan harta yang ada di tangannya. Dia tidak tertipu dengan harta yang sedang ada di tangannya sehingga melupakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dia tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menerima rizki, ada rizki dunia yang ada pada diri kita, maka itu tidak membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita yakin Allah lah yang memberi
memberi kita, dan kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harta yang sedang kita miliki kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, terlebih untuk Allah dan untuk ibadah. Maka dari perkara yang pertama ini, ketika dia meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwasanya rizkinya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama dia akan mencari dengan cara yang halal, tidak mencari dengan cara yang haram, karena dia yakin rizki dia terletak pada yang halal. Kemudian yang kedua, akan melahirkan ketergantungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dia tidak tertipu dengan harta yang sedang dia miliki. Kenapa demikian? Karena hartanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka digunakan dengan semestinya. Tidak dia gunakan dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, perkara yang kedua, ya, zuhud terhadap dunia pada 3 perkara tadi. Perkara yang kedua, Al-Imam Yunus bin Maisarah mengatakan, an yakunal abdu idza usiba bi musibah fi dunyahu min dhahabi malin aw waladin aw ghairi dzalika arghaba fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya an yabqa lahu. Beliau mengatakan bahwasanya si hamba ini apabila diberikan musibah terhadap dunianya. Jadi kalau dia dikasih musibah dunia berupa hilangnya harta, ya, atau meninggalnya anak, atau selain itu berupa musibah dunia, ya, maka dia lebih mengharapkan pahala dari musibah tersebut daripada menetapnya harta yang hilang tersebut bersamanya. Contoh misalnya ketika hartanya hilang, ya, satu-satunya misalnya rumahnya, nah hanya membangun rumah sekalinya runtuh, pondasinya kada kuat. Pondasinya apa? Kada kuat. Ternyata ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala dan dia faham zuhud, mengamalkan zuhud dan dia berdoa kepada Allah agar diberikan sifat zuhud, maka musibah tadi dia hadapi dengan sabar sehingga itu ternyata lebih dia harapkan dibandingkan adanya rumah tadi. Kenapa demikian? Karena ketika dia mendapatkan musibah, rumahnya hancur tadi, ternyata di balik tersebut Allah banyak memberikan kebaikan kepada si hamba tadi dibandingkan rumahnya masih ada. Dibandingkan apa? Rumahnya masih ada. Dan mengamalkan ini sangat berat. Sangat apa? Sangat berat. Ketika dia mendapatkan musibah, itu yang lebih diharapkan dibandingkan musibah tadi tidak dihadapi. Contoh tadi ketika misalnya rumahnya hancur, itu ternyata yang lebih dia harapkan dibandingkan rumahnya masih ada. Kenapa demikian? Karena di balik musibah tersebut ternyata Allah banyak memberikan kebaikan kepada orang tadi dibandingkan rumahnya masih ada. Dan ini sangat sulit. Nah, makanya kita sering menjelaskan tentang perkataan seorang ulama yang bernama Qadhi Syuraih. Ketika dapat musibah, Sidin malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan standarnya bagusnya sudah bagus kalau seandainya dia dapat musibah, dia bersabar. Namun ternyata level keimanannya ketika dia dapat musibah, dia malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Di antara alasannya adalah karena musibah yang dia alami tidak lebih besar musibahnya daripada orang lain. Maka ini bisa kita simpulkan bahwasanya sehebat apapun musibah yang pian alami, pasti ada orang yang lebih berat. Sehingga apa? Melahirkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ulun garing. Nah, ulun garing kebetulan batis bangkak sebuting, sabalah. Sehingga ulun kada kau lagi main bola. Nah, ternyata ada orang yang lebih parah daripada ulun. Dua-duanya kada kau bergerak. Ulun cuma sementara cuma bengkak saja. Ketika ulun mengetahui ternyata ada musibah yang lebih berat daripada orang lain, ulun bersyukur. Alhamdulillah cuma sabalah aja. Alhamdulillah cuma bangkak saja kada sampai lumpuh. Maka ketika pian mendapatkan musibah seberat apapun, pasti ada yang lebih berat daripada pian. Contoh misalnya kita di Indonesia alhamdulillah aman ya. Pian hendak begawi aman, kemudian hendak beribadah nyaman, hendak pian melakukan hobi pian, kemudian apapun pian aman untuk kemana-mana.
Coba bandingkan, bayangkan kalau kita berada di negeri konflik. Misal pian orang Ukraina yang lagi diserang oleh Rusia. Coba pian bayangkan dalam kondisi tersebut ya. Ketika keamanan sudah dicabut, maka serabanya sulit. Guring ngali, hendak berjalan ngali, ya, hendak beribadah ngali, hendak begawi ngali, seraba sulit. Maka ini menunjukkan ketika seseorang itu bisa bersyukur kepada Allah ketika dapat musibah, maka pian harus fahami dan sadari ada orang yang lebih berat musibahnya daripada pian. Sehingga apa? Melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya adalah perkara yang kedua ini, ketika dia mendapatkan musibah berkaitan musibah dunia, ternyata dia memuji Allah. Ternyata itu yang lebih dia syukuri dan dia harapkan daripada adanya dunia tadi. Kenapa? Karena ketika dia mendapatkan musibah, ternyata Allah memberikan banyak kebaikan dari musibah tersebut ya. Dan ulun pernah sebutkan sebelumnya, ada seorang perkataan salafus saleh yang intinya adalah dia mengatakan, kalau bukan karena musibah di dunia, kita akan rugi di akhirat. Kalau bukan karena musibah dunia, kita akan rugi di akhirat. Kenapa demikian? Karena musibah dunia itu dibaliknya banyak pahala. Sehingga kalau ada seorang mukmin yang cuma mengerjakan yang wajibnya saja, nang sunnahnya koler. Nah, kemudian ini pulang rancak juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara Allah untuk memberikan banyak kebaikan kepada si hamba ini? Maka diberikanlah musibah. Sehingga dengan musibah tadi yang dihadapi dengan sabar, maka Allah berikan banyak pahala. Maka Allah meninggikan derajat. Maka Allah akan menghapuskan dosa dengan sebab musibah tadi. Nah makanya benarlah perkataan ulama salafus saleh tadi. Kalau bukan karena musibah dunia, kita akan rugi di akhirat. Karena beruntungnya seorang hamba di akhirat, itu karena banyaknya musibah yang dia alami tapi dihadapi dengan sabar. Maka ada 3 keutamaan, 1 pahala yang banyak, 2 derajat yang ditinggikan, 3 dihapuskan dosa karena musibah tersebut. Kemudian para ikhwah sekalian, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji seseorang yang tatkala anaknya meninggal dunia, kemudian dia memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dalam sebuah hadis ya, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yang dihasankan oleh Syalbani, hadis tentang orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Dia malah memuji Allah. Malah apa? Memuji Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata waladul abdi qala Allahu li malaikatihi qabattum walada abdi fayaqulu na'am fayaqulu qabattum samarata fuadi fayaqulu na'am fayaqul madza qala abdi fayaqulun hamidaka wastarja fayaqulu Allah ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, kalian mengambil nyawa anak dari hambaku? Maka mereka menjawab, iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalian mengambil buah hatinya? Mereka menjawab, iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya, lantas apa yang dia katakan? Ketika apa? Si hamba ini anaknya meninggal dunia. Jadi di sini Rasulullah mengatakan, Allah mengatakan bahwasanya anak itu adalah buah hati. Memang benar anak adalah buah hati. Kenapa dikatakan dengan buah hati? Karena anak adalah tempat mencurahkan kasih sayang oleh orang tua. Maka dikatakan anak adalah buah hati. Nah, ketika anak ini meninggal dunia, kemudian apa yang diucapkan oleh si ayah ini ketika anaknya meninggal dunia? Maka para malaikat menjawab, dia memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pertama apa? Dia mengucapkan alhamdulillah. Kira-kira ini nyaman kan? Sulit Pak.
anak meninggal dunia, sabar gin sudah besar pahalanya. Selain sabar, dia malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pian misalnya membaca sirah Nabi, anak Nabi yang hidup, yang masih hidup sampai Nabi di usia senja, itu cuma Fatimah. Sisanya adalah meninggal di usia muda, bahkan di usia masih balita. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau seseorang itu ingin bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin bisa menghibur dirinya, maka bandingkan hidupnya dengan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya abah kita meninggal dunia, tapi kita sempat bertemu bersama dengan Sidin 10 tahun. Ketika kita berumur 10 tahun, abah kita meninggal dunia. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali melihat wajah dari ayah beliau. Kemudian misalnya kita bersama ibu kita 40 tahun. Ketika kita berumur 40 tahun, ibu kita meninggal dunia. Maka lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berumur 6 tahun, Mama Sidin meninggal dunia. Subhanallah ya. Makanya apa hikmahnya? Keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak meninggal dunia saat beliau masih kecil. Di antara hikmahnya adalah agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin bertawakal dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada keluarganya. Maka bandingkan hidup kita dengan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya pian kada kaunang dimasak sehari. Nah, dapur Nabi berapa hari? 3 hari kada basap. 3 hari apa? Kada basap. Kemudian juga Nabi memakan dengan istilah aswadani, ya. 2 yang hitam. Maksudnya adalah banyu lawan kurma. Nah, coba biar Mbak, banyu lawan kurma, ya. Kalau mungkin zaman sekarang banyu lawan gorengan, ya. Sanggup kada pian 3 hari itu misalnya banyu lawan gorengan aja. Kayaknya kada sanggup lah. Memang gorengan ada tahu isi, ada bakwan macam-macam ya, tetap aja kenyang. Maksudnya adalah ketika misalnya kita mengeluhkan berkaitan dengan makanan, ternyata masih banyak yang lebih kasihan daripada makanan kita ya. Seperti hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian kita lanjutkan hadis tadi. Ketika seorang ayah ini ditinggal mati oleh anaknya, ternyata kata para malaikat, dia memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi memang ucapan ini, inna lillahi ini dikatakan ketika ada yang meninggal dunia. Namun jangan sampai kita persempit, doa ini hanya diucapkan ketika ada yang meninggal dunia saja. Termasuk keumuman kita dapat musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seperti mati lampu. Nah, maka ucapkan inna lillahi karena itu termasuk bagian dari musibah, ya. Karena maknanya dalam sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya dalam. Yaitu maknanya adalah berkaitan bahwasanya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka anak kita, harta kita juga adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang akan pasti kembali dan dicabut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, setelah dia memuji Allah dan mengucapkan innalillah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bangunkanlah untuk hambaku tadi sebuah rumah di surga dan namakan rumah tadi dengan sebutan Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuji seorang ayah yang ditinggal wafat oleh anaknya, namun sikapnya subhanallah. Yang dia ucapkan apa yang Allah ridhoi. Dia memuji Allah dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini adalah termasuk sikap yang sulit ketika dihadapi dengan memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Yunus bin Maisarah tadi berkaitan masalah zuhud terhadap dunia pada 3 perkara. Perkara yang ketiga adalah an yastawiya indal abdi hamiduhu wa dhammuhu fil haq. Bagi si hamba ini yang zuhud ini sama saja apakah orang lain memujinya atau mencelanya atau mencelanya. Maksudnya adalah sikap dia ketika ada yang memuji dan ada yang mencela sama
sama saja. Maka dipuji tidak membuat dia tinggi, maka dicela tidak membuat dia apa? Merasa hina. Kenapa demikian? Karena hatinya zuhud dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika misalnya seseorang memiliki dunia, ada yang memuji dan ada yang mencela. Ada yang memuji dan ada yang mencela. Misal nih, tiba-tiba ulun bisi mobil. Nah, harganya 1 triliun, gak ada tanggung-tanggung. Ada yang memuji dan ada yang mencela. Dari mana sih dia dapat duit, Jar? Ada orang yang misalnya melihat, Masya Allah bagusnya bermobil pian, Jar. Ini memuji. Ada lagi yang mencela, nah tiba-tiba Sidin dapat mobil seperti itu, dari mana duitnya? Ya. Kemudian ada tuduhan macam. Maka bagi orang yang zuhud berkaitan dengan perkara dunia, yang memujikah, yang mencelakah, sama saja. Maka dipuji tidak membuat dia tinggi hati, ketika dia dicela tidak merasa terhina. Karena dia mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga berkaitan dengan zuhud terhadap dunia adalah bahwa bagi si hamba ini, ya, tatkala dia berada di atas kebenaran, ya, maka di mata dia sama saja apakah orang itu memuji ataukah mencela ketika berkaitan dengan dunianya. Maka yang dia nilai adalah pujian Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian atau celaan manusia. Maka ketika ada yang memuji dunianya, kemudian ada mencela dunianya, maka sama saja, ya. Tidak membuat dia tinggi hati ketika ada yang memuji dan tidak membuat dia merasa terhinakan ketika ada yang menghina berkaitan dengan perkara dunianya. Karena yang diharapkan adalah pujian dan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah memang, ya, dalam perkara agamakah, dalam perkara duniakah, maka ada yang mencela dan ada yang memuji, ya. Jangankan perkara dunia yang kita miliki, ada yang memuji dan ada yang mencela. Dalam perkara agama saja ada yang memuji dan ada yang mencela. Misal ada seseorang yang suka sholat berjamaah, suka menuntut ilmu agama, maka ada yang mencelanya, ya, ada yang mencelanya. Maka terlebih perkara akhirat. Jadi intinya adalah ketika dia mengharapkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak memikirkan seseorang yang memuji dia atau yang mencela dia. Karena ini berkaitan dengan perkara dunia, maka yang dia nilai adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada sebuah ungkapan, ini juga sering kita share, ya, kita baca di WA dan seterusnya. Ada pepatah Arab mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia itu adalah puncak yang tidak bisa dicapai. Maka bagaimanapun kondisi kita, mau kita orang kaya kah, orang miskin kah, ahli ibadah kah, bukankah, maka pasti ada yang mencela. Lihat baiknya Rasulullah SAW, akhlaknya luar biasa, maka masih ada yang mencela beliau. Maka bagaimana yang bukan selain Nabi dan Rasul, ya. Maka tentu banyak yang mencela. Namun fokus kita adalah bukan celaan, bukan pujian manusia, namun pujian dan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, maka ulun ringkas, ya, perkataan Imam Yunus tadi berkaitan zuhud terhadap dunia ada 3 perkara. Yang pertama adalah ketika seseorang lebih percaya apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan untuknya di akhirat kelak, maka dia akan meninggalkan dunianya, ya. Maka dia akan menjadikan dunia sebagai sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga tidak mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Kemudian yang kedua, perkara yang kedua adalah dia yakin bahwasanya di balik musibah yang menimpanya, maka ada karunia dan kebaikan yang luar biasa yang Allah berikan kepada orang tersebut. Ya, sekalipun misalnya dengan kehilangan dunianya. Maka dia berusaha untuk sabar dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah dia tidak memperdulikan komentar dari manusia. Fokusnya adalah penilaian dan komentar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, ini berkaitan terhadap perkara zuhud terhadap dunia. Kemudian zuhud yang kedua adalah zuhud terhadap
apa yang ada di sisi manusia. Maka para ikhwah sekalian, banyak hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk al-istighfaf atau afaf. Maksudnya adalah tidak mengharapkan orang lain, tidak mengharapkan apa yang di sisi orang lain. Dan juga istighna, tidak mengharapkan bantuan dari orang lain. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan kita dengan berdoa, Allahumma kfini bihalalik an haramik wa agnini bifadlika amman siwak. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, yang disahihkan oleh Syalbani. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita untuk memiliki sifat afaf atau mencukupkan dengan perkara yang dihalalkan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara-perkara yang halal sehingga aku tidak butuh dengan perkara yang haram. Nah, ini doanya sangat bagus kita baca ya, kita ucapkan. Karena berkaitan dengan mencari pekerjaan atau harta yang halal ya. Karena memang demikian, segala sesuatu perbuatan maksiat maka di dalamnya memang terkandung kelezatan dan kenikmatan. Maka siapa yang tidak suka dengan harta, bukankah kita adalah manusia yang diberikan watak dan tabiat suka dengan harta. Maka kita tidak memungkiri ya, kita suka dengan harta. Namun kita harus pahami bahwa Allah tidak suka dengan harta yang haram. Allah tidak suka kita mencari harta dengan cara yang haram. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita puas dan merasa cukup dengan harta yang halal ya. Dan memang sulit para ikhwah sekalian. Ketika ada sebuah pekerjaan ya yang mana kita sudah berada di zona nyaman. Nah, bertahun-tahun kita mendapatkan gaji yang besar dari pekerjaan tersebut. Anak kita bahagia, istri kita bahagia, punya mobil, punya rumah, ternyata mendengarkan kajian itu riba jar. Itu sangat sulit ya, sangat sulit. Ini bukan berkaitan terhadap dirinya, enggak, keluarganya, mertuanya, orang tuanya sendiri. Banyak hal-hal yang berkaitan ketika dia meninggalkan perbuatan yang haram tersebut. Sehingga kalau tidak iman yang besar yang dia miliki, maka dia tidak akan berhenti dari pekerjaan tersebut. Kalau seandainya dia cuma sendiri, ya belum berkeluarga, bisa mampu, mudah untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Namun ketika ada keluarga, ada orang tua yang dia bantu, ada mertuanya dan seterusnya, maka terkadang sulit untuk berhenti dari perbuatan tersebut. Kalau bukan karena keimanan yang kuat, yang besar, maka dia tidak berhenti dari perbuatan yang diharamkan tersebut. Ya, karena berkaitan dengan masalah menafkahi, membantu orang tua dan seterusnya. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dicukupkan dengan perkara-perkara yang halal. Kemudian setelahnya wa agnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkanlah aku dengan karunia-Mu, dengan rizki-Mu ya Allah, sehingga aku tidak butuh kepada selain-Mu. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sisipkan agar kita diberikan dan dicukupkan dengan harta yang halal dan dicukupkan dari dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada apa yang di sisi manusia. Kemudian para ikhwah sekalian, ketika ya seseorang itu ya senantiasa menahan dirinya dari meminta orang lain, maka itulah yang seharusnya ya. Jadi secara asal seseorang itu dia dianjurkan, diperintahkan untuk tidak meminta kepada orang lain ya, kepada orang lain. Namun para ulama menyebutkan ada beberapa kondisi yang tidak dicela ya, bahkan boleh ya untuk meminta bantuan kepada orang lain. Karena pada asalnya ketika kita meminta kepada orang lain, sejatinya kita menghinakan diri kepada orang tersebut. Namun ada beberapa kondisi yang ini tidak tercela tapi dibolehkan berkaitan dengan meminta bantuan kepada orang lain. Yang pertama adalah seperti kita meminta yang memang itu hak kita. Kita meminta yang mana itu adalah hak kita. Contoh misalnya pian memang berhak menerima zakat. Ternyata kada sampai lawan pian.
Mungkin ketua RT-nya kada ingat lawan pian. Nah, lalu pian meminta zakat kepada yang memang berhak untuk mengeluarkan. Maka ini tidak tercela. Kenapa? Karena memang itu adalah hak pian. Maka tidak tercela dan dibolehkan. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi yang sangat dibutuhkan dan sangat urgent ya. Seperti misalnya minta bantuan berupa hutang. Ketika misalnya dalam kondisi yang urgent, yang sangat mendesak ya, apalagi darurat, maka dalam seperti ini maka boleh untuk dia meminta bantuan kepada orang lain dan ini tidak tercela ya. Kemudian kondisi yang tidak tercela dan dibolehkan adalah dia meminta bukan untuk dirinya. Dia meminta bukan untuk dirinya tetapi untuk dakwah atau pekerjaan sosial. Maka ini juga tidak tercela. Tidak apa? Tercela. Yang mana keperluannya bukan untuk dirinya, tapi untuk dakwah misalnya, untuk pendidikan misalnya dan seterusnya. Maka meminta seperti ini juga tidak tercela, tapi dibolehkan. Seperti misalnya minta bantuan penggalangan dana untuk misalnya membangun masjid, pondok pesantren, kemudian menyantuni anak yatim, berbagi sembako dan seterusnya. Ini bukan untuk dirinya sendiri bukan, tetapi untuk kegiatan sosial, untuk agama, untuk ibadah. Maka ini tidak tercela tapi dibolehkan. Kemudian para ikhwah sekalian, hadis ini banyak memiliki kandungan atau faidah. Faidah yang pertama adalah hadis ini dalil tentang keutamaan zuhud terhadap dunia dan dia adalah sebab mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendatangkan kecintaan dari manusia. Dan ini memang sulit ya zuhud terhadap dunia. Amun pandir nyaman bang itu nah. Tapi mengamalkan begitu sulit. Ini berkaitan dengan harta ya. Sangat sulit kita katakan demikian ya. Apalagi di zaman sekarang ya. Apalagi misalnya dulunya ketika Covid lagi tinggi-tingginya banyak orang yang di PHK. Oh itu sangat sulit berkaitan dengan masalah harta. Maka kalau bukan karena taufik Allah Subhanahu wa taala, maka banyak orang yang mencari harta dengan cara yang haram ya. Maka para ikhwah sekalian, yang penting dari harta adalah keberkahannya. Jangan sampai kita mencari harta yang tidak berkah sekalipun menguntungkan dan sangat banyak. Maka yang paling penting adalah harta kita walaupun sedikit mengandung keberkahan. Ketika harta tadi menjadi jembatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini dalil ya bahwasanya ya, seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lebih utama dibandingkan dengan perkara dunia. Jadi perkara akhirat, perkara ibadah, amal soleh lebih utama dibandingkan dengan perkara dunia dan seisinya. Contoh adalah di antara salah satu amal soleh ya, yang ternyata lebih utama daripada harta dunia adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Yang mana maksudnya adalah kita akan mendapatkan pahala ganjaran di akhirat yang itu lebih utama, lebih besar dibandingkan dengan harta yang kita dapatkan di dunia dan seisinya. Karena tentu yang paling kita harapkan bantuan harta adalah ketika harta tersebut bermanfaat ya di akhirat. Ya, bermanfaat apa di akhirat. Maka caranya mendapatkan harta akhirat adalah dengan beramal soleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penutup ya, agar ini bisa memberikan ketenangan kepada kita ya, agar kita tidak sedih terhadap perkara dunia yang Allah takdirkan sedikit kepada kita. Maka ini ulun sering ulang perkataan seorang tabi'in, seorang imam tabi'in, Imam Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ya, ini ulun harapkan kalau bisa pian jadikan moto hidup pian. Karena rezeki kita sudah dibagi, ada yang banyak, ada yang sedikit. Maka perhatikan perkataan tabi'in ini, Imam Hasan Al-Basri ini, beliau mengatakan, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya fanafishu fil akhirah." Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam urusan dunia, maka unggulilah dia dalam urusan akhirat. Maka pian yang lebih penyembahyang, maka pian yang lebih banyak menuntut ilmu agama, maka pian yang lebih banyak menolong orang daripada si orang yang memiliki harta tadi. Maka
unggulilah dia dalam perkara akhirat. Seseorang sudah dibagi hartanya, tapi berkaitan dengan perkara akhirat semua orang bisa untuk mengamalkannya. Maka perhatikan para ikhwah sekalian agar kita jangan bersedih ketika berkaitan dengan dunia yang sedikit, maka perhatikan ucapan tadi, ketika ada seseorang yang mengungguli kita dalam perkara dunia, maka unggulilah dia dalam perkara akhirat. Ya, perkara akhirat. Karena yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala adalah kita menjadi hamba yang hanya beribadah kepada Allah dengan mendapatkan ganjaran-ganjaran dan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, memberkahi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan kita dan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.